Baik, Bapak Ibu, tamu undangan dan para peserta webinar, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya ingin menyapa yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Aman Lison Sembiring. Selamat siang, Pak Aman Lison. Selalu sehat ya, amin. Sehat, Maya. Makasih. Baik, kemudian saya ingin menyapa juga Kepala Grup Operasional Pembelajaran Bank Indonesia Institut, Ibu Ida Rosida. Selamat siang, Ibu Ida Rosida. Siang, Mbak Maya, Pak Aman Linson, Bapak Emil, dan Bapak Ibu. Sudah standby sedari tadi ya, Ibu ya? Siap. Luar biasa. Saya ingin menyapa juga yang kami hormati para narasumber kita siang hari ini, Bapak Profesor Dr. Emil Salyung MA, selaku penulis buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Halo Prof. Emil, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Dan juga yang pasti ada Kak Ramon Yetungka, selaku pembicara lingkungan. Selamat siang, Kak Ramon. Halo, selamat siang semuanya. Halo, Kak Ramon sang petualang. Bocah petualang. Bocah petualang, baiklah. Dan juga yang pastinya yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai Bank Indonesia dan Bapak Ibu undangan dari berbagai provinsi, instansi, dan profesi, serta hadirin sekalian yang Ya, apa dia? Ya, boleh. Boleh? kadang kita masih dalam rangka ini ya pandemi, jadi kita tetap melaksanakan kegiatan dalam bentuk webinar pada siang hari ini, pada sore hari ini maksud saya. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama untuk bisa memanjatkan doa untuk kelancaran acara kita sehingga bisa memberi manfaat bagi kemajuan literasi dan minat baca di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Dan doa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Tori Al-Akbari. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sejenak berdoa khusyuk dan ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wa zikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan hidayah-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Karim yang Maha Pemurah, kami memohon ridho-Mu agar penyelenggaraan kegiatan book talk and sharing pada bedah buku dengan judul buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi dalam rangkaian kegiatan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia selalu mendapat keberkahan, kemudahan, dan dalam bimbingan-Mu. Ya Allah, ya Alim yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas. Perkayalah hasanah ilmu, pengetahuan, serta literasi kami yang selalu dalam petunjuk dan tuntunan-Mu. Ya Allah, ya Hakim yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Wahhab yang Maha Memberi,
karuniakanlah kepanjangan jiwa, kekuatan, serta kesehatan lahir dan batin, sehingga kami dapat berbuat lebih banyak lagi demi sejahtera dan kemajuan negara kami tercinta. Karena sesungguhnya semua yang kami kerjakan ini, kami niatkan untuk mengharap ridho-Mu semata. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Muliakanlah kami dunia akhirat, dan terimalah segala amal ibadah kami, serta perbuatan baik kami, sebagai nilai pahala di sisi-Mu. Ya Allah, ya Mujib yang Maha Mengabulkan, Engkau yang Maha Mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Qari Al-Akbari sudah memimpin doa kita pada sore hari ini. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita akan mendengarkan sebelum mulai ke acara inti, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Grup Operasional Pembelajaran Bank Indonesia Institute, yaitu Ibu Ida Rosida. Kepada Ibu. Baik, Mbak Maya, terima kasih banyak. Cek suara Mbak Maya, apakah diterima dengan jelas? Baik, diterima. Baik. Terima kasih, Prof. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Aman Linson Sembiri, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah senior saya dan sahabat saya yang terbaik. Yang kami hormati Profesor Dr. Emil Salim, ayahanda kami semua, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ya Prof, tahun 2010 sampai 2014, dan beliau seringkali mengisi acara-acara di Bank Indonesia. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Yang kami hormati juga Mas Ramon Yetungka. Wah ini petenar nih, bocah petualang, selaku narasumber. Siang Pak Ramon. Kemudian yang kami hormati di sini ada Mbak Maya Edalia, MC merangkap moderator. Kemudian rekan-rekan pegawai dan pustakawan Bank Indonesia. Di sini saya bawa juga Bapak dan Ibu, teman-teman dari Bank Indonesia Institute, ada Mbak Emi, Mas Sidik, dan teman-teman. Kemudian adik-adik generasi baru Indonesia dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tentunya di acara bedah buku Perpustakaan Bank Indonesia. Ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia tahun 2021. Nah, Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia ini atau kita singkat World Book Day merupakan perayaan tahunan yang ditetapkan oleh UNESCO untuk memperingati peran buku sebagai sumber literasi dan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak dan Ibu di Bank Indonesia, ini perayaan secara rutin diselenggarakan oleh perpustakaan di kantor pusat, kemudian di kantor perwakilan, dengan berbagai event yang sangat menarik. Bukan dan tidak lain untuk mewujudkan budaya literasi, sekaligus membentuk suatu ekosistem pembelajaran dan riset di lingkungan Bank Indonesia. Nah, untuk yang kali ini, tema utama yang kami usung adalah sharing, caring, and learning in the digital era. Rasanya ini topik yang sangat pas untuk tahun ini. Kemudian kami dalam hal ini mengajak para peserta, khususnya Gen B, mungkin Pak Emil, ini Gen B itu adalah generasi Bank Indonesia penerima beasiswa Bank Indonesia dari universitas dari Sabang sampai Merauke. Bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan World Book Day sampai tanggal 8 April, masih seminggu lagi, agar mendapatkan manfaat keilmuan sebanyak-banyaknya dari para narasumber kita.
secara total untuk kegiatan bedah buku di Bank Indonesia untuk tahun ini ada 12 kegiatan. 10 kami lakukan dengan kantor perwakilan Bank Indonesia se-Nusantara, kemudian ada 2 event dilaksanakan di kantor pusat di Jakarta. Nah, sepanjang pelaksanaan di Bank Indonesia, kegiatan World Book Day ini kami selalu menghadirkan tokoh-tokoh narasumber yang bisa menjadi role model dalam hal knowledge sharing. Tahun ini kami sudah mendatangkan tokoh nasional ini. Kemarin itu minggu kemarin Bapak dan Ibu ada Bupati Banyuwangi terdahulu Bapak Abdullah Aswar Anas, kemudian dari Ansor Media Mbak Desi Anwar, kemudian ada tadi ya di mana tadi itu di Purwokerto ada Mbak Dewi Lestari, kemudian sebelumnya ada Terelie, sebelumnya di Papua ada Andi Noya, dan tokoh literasi ternama lainnya. Nah, dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih Profesor Emil Salim berkenan hadir di sini untuk untuk membedah buku Bapak. Nah, kami sangat sangat ngefans Pak, kalau bahasa sekarang sangat ngefans kepada Bapak ini. Kenapa? Karena Bapak ini mempunyai andil yang sangat besar terhadap dunia keilmuan, terhadap literasi. Kemudian tema yang diusung ini yang akan menjadi bahasan adalah Hari Bumi. Bulan April kan Hari Bumi ya Pak ya. Bumi tempat kita hidup, namun kadang-kadang secara tidak sadar kita juga ikut andil dalam melakukan kerusakan. Sehingga sangat tepat di sini Bapak sebagai Menteri terdahulu Kependudukan dan Lingkungan Hidup bisa hadir di sini bersama-sama dengan Mas Ramon Tungka. Ini public figure yang sangat peduli dengan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, buku yang akan dibahas, izin Pak Profesor, nanti yang kita bahas adalah Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi katanya. Di buku ini Pak Emil, Prof, saya sempat mempelajari sekilas, ini menawarkan berbagai gagasan progresif tentang pengelolaan lingkungan hidup untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Tapi di sana itu tidak ada yang berupa kritik terhadap negara maju ya, yang menjadi penyumbang terbesar perusakan lingkungan hidup. Tetapi Bapak juga menyampaikan solusi dan rekomendasi yang mendorong umat untuk melihat secara serius dan ikut berperan aktif menyelamatkan bumi. Nah, bagaimana itu konkret? Profesor Emil akan membedah bukunya dengan Bang Raymond. Nah, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, kondisi pandemi memang membawa banyak keterbatasan di antara kita. Harusnya kita hadir langsung di Kalimantan Selatan gitu ya. Namun ada hikmah positif yaitu silaturahmi keguyuban melalui platform itu bisa lebih luas. Sehingga di sini ratusan sudah datang dari mana-mana nih Bapak, dari Indonesia Sabang sampai Merauke. Dalam hal ini perpustakaan yang ada di Jakarta berada di bawah Corporate University Bank Indonesia Institute senantiasa melakukan berbagai upaya transformasi digital untuk mendekatkan layanan kegiatan literasi kepada stakeholder, baik pegawai maupun masyarakat umum. Tentunya kolaborasi dengan perpustakaan, kantor perwakilan di seluruh Bank Indonesia akan terus kita giatkan. Mungkin sedikit mengakhiri pembukaan, kami sangat berharap rangkaian kegiatan knowledge sharing ini dapat membawa manfaat positif untuk meningkatkan motivasi serta positivisme bagi pegawai BI, pustakawan BI, serta adik-adik Gendi, serta stakeholder Kalimantan Selatan. Dan akhir kata, selamat mengikuti bedah buku, semoga kita dapat membawa manfaat khususnya dalam rangka meningkatkan kepedulian kita terhadap bumi kita terhadap bumi di mana kita bernafas. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan quote dari Mahatma Gandhi yang sesuai dengan tema diskusi hari ini. Earth provides enough to satisfy every man's, but not every man's greed. Demikian, selamat mengikuti bedah buku. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber dan Pak Aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, luar biasa Bu Ida Rosida dengan senyumnya yang sangat lebar, luar biasa Bu Ida. Saya berasa
jadi kalah cantik sama Bu Ida. Luar biasa semangatnya. Terima kasih Bu Ida ini ya untuk sambutannya. Semoga bisa bergabung sampai akhir acara nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu, para tamu undangan juga peserta webinar sore hari ini, kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dan pembukaan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Amanul Ihsan Sembiring. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Maya. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Emil Salim MA, guru besar kita, tokoh nasional kita, dengan berbagai kontribusi yang telah ditorehkan oleh beliau bagi bangsa ini, mulai dari sejak zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, berbagai zaman sudah Bapak kita ini lalui. Dan saat ini kita berbangga bersama beliau. Pada kesempatan ini beliau bersama dengan kita selaku penulis buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi yang akan menjadi sekaligus menjadi pembicara kita pada acara bedah buku hari ini. Tentu yang saya hormati juga rekan saya yang selalu cantik, Ibu Ida Rosida selaku Kepala Grup Operasional Pembelajaran Bank Indonesia Institute. Selamat siang Teteh. Yang kita banggakan bersama Saudara Ramon Y. Tungka selaku pembicara lingkungan dan public figure. Ini semua kita sudah kenal beliau. Cocok juga sih bicara tentang lingkungan karena dia memang petualang ya. Kemudian ya Saudari Maya Edalia selaku moderator pada acara bedah buku kita hari ini. Bapak Ibu pejabat dan pegawai kantor perwakilan dimanapun saya berada, termasuk rekan-rekan saya di Kalimantan Selatan, serta adik-adik rekan mahasiswa-mahasiswi dimanapun saat ini bisa mengikuti acara ini, serta seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir secara virtual dalam acara bedah buku Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan judul Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Pertama-tama juga kami dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Emil Salim MA dan Saudara Ramon Y. Tungka pada acara bedah buku hari ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau untuk memenuhi undangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pembicara dalam rangka bedah buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Dan yang tidak lupa dan sangat penting, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan kami, Ibu Ida Rosida dari Bank Indonesia Institute yang telah memfasilitasi dan dalam persiapan sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, isu pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Bapak Profesor Emil Salim MA dalam buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi sangat relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan saat ini. Dapat kami sampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mengalami perlambatan yang dipicu oleh tren perlambatan harga komoditas, terutama batu bara. Kalimantan merupakan salah satu kontributor terbesar PDB Indonesia dari sektor pertambangan dan kehutanan. Namun, di sisi lain eksploitasi yang berlebihan terhadap dua sektor tersebut menimbulkan risiko terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan 4 2020, kepada 225 responden,
terdapat 5 permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Pertama itu persampahan, yang kedua kerusakan hutan dan lahan, ketiga pencemaran sungai, dan keempat penambangan, serta kelima air bersih dan sanitasi. Bencana banjir pada awal tahun ini selain disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, juga diakibatkan oleh berkurangnya daya tampung dan daya tahan lingkungan terhadap debit air yang besar sebagai dampak dari kegiatan ekonomi yang bersumber pada kekayaan alam seperti sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Pemanfaatan sumber daya alam diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, agar pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan, maka diperlukan metode pengelolaan kekayaan alam yang memperhatikan aspek pelestarian dan keseimbangan alam. Dalam buku ini, Bapak Emil Salim menegaskan bahwa pembangunan tidak harus dihentikan, tetapi yang perlu dilakukan adalah membuat peta pembangunan yang seimbang dengan tetap memperhatikan dampaknya bagi lingkungan hidup. Pembangunan yang masif tentu akan dapat berdampak kepada lingkungan dan tidak menutup kemungkinan dapat berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan generasi umat manusia yang akan datang. Oleh karena itu, buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi ini dinilai dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemangku kebijakan, pelaku ekonomi, dan generasi penerus dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tentunya buku ini telah membuka mata, telinga, dan pikiran kita bahwa bumi akan terus mengalami kerusakan jika tidak ada upaya dari kita semua mulai saat ini untuk merawat dan terus melestarikannya. Melalui kegiatan bedah buku ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami potensi-potensi permasalahan yang dapat terjadi pada lingkungan dan kemudian memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Peran aktif dari kita semua akan kepedulian serta upaya untuk memelihara lingkungan tentu akan menyelamatkan bumi kita tercinta dari kerusakan yang terus-menerus. Bapak Ibu serta hadirin mahasiswa yang kami hormati, kegiatan buku ini, bedah buku ini merupakan salah satu program kerja Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat pada umumnya dan pegawai Bank Indonesia pada khususnya, serta menjadikan inspirasi dan referensi dalam menjaga dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Bedah buku juga bertujuan untuk lebih memperkenalkan Perpustakaan Bank Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan, kepada masyarakat umum dan mahasiswa, sehingga diharapkan dapat membantu peningkatan budaya literasi dan terus mendorong tingkat partisipasi masyarakat dan mahasiswa ke Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kami berharap dengan kegiatan bedah buku ini, selain dapat meningkatkan budaya membaca bagi kita semua, juga dapat mengasah kemampuan dalam memahami serta menganalisis isi buku dan dapat menarik kesimpulan dari nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan ini. Sebelum ditutup, izinkan kami, Prof, membacakan pantun penutup. Begitu besar si pohon lontar, cocok ditanam di halaman. Mari jaga lingkungan sekitar, udara segar, hati pun nyaman. Jalan-jalan ke Pasar Pandu, pulangnya membeli terasi. Terima kasih hadir di acara bedah buku. Semoga bermanfaat dan menambah literasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Aman. Pasar Pandu tuh rumah nenek saya Pak Aman. Jalan-jalan ke Pasar Pandu ya. Tapi saya nggak ada pantun buat ngebales Pak Aman nih hari ini nih. Aduh, gimana sih Mai? Nanti deh Pak Aman saya pokoknya kalau misalnya acara Bank Indonesia lagi saya ini satu lusin pantunnya saya siapin buat ngebales pantun Pak Aman. Mantap pokoknya luar biasa Pak Aman ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Aman Lisan Tembiring. Selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu
Yuk Bapak Ibu, Pak Aman, juga Bu Ida, Prof. Emil, dan juga Kak Ramon untuk bisa menyalakan kameranya. Kemudian kita tersenyum bersama-sama, boleh? Untuk acara kita hari ini. Boleh saya hitung ya? 3, 2, 1. Baik, sekali lagi boleh. 3, 2, 1. Baik, luar biasa. Terima kasih. Kita foto dulu, nanti kita mulai acaranya untuk talk show bedah buku dari Prof. Emil ya. Luar biasa sekali. Wah, ini kita akan langsung saja memasuki acara inti bedah buku ratusan bangsa merusak satu bumi. Sebelumnya bagi peserta yang nantinya ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan teman-teman melalui link yang ada di chatroom, yaitu bit.ly/pertanyaan bedah buku BI Kalsel. Boleh dicek di chatroomnya masing-masing ya. Boleh nanti pertanyaannya dilontarkan di situ untuk peserta juga buat anak-anak Genbi ataupun teman-teman mahasiswa yang belum mengisi link absensi, silahkan diisi terlebih dahulu ya teman-temannya, jangan lupa. Dan ada hadiah menarik juga nanti untuk penanya terbaik ya, jadi silakan buat teman-teman, kita harapkan untuk bisa aktif mumpung hari ini narasumber kita sangat luar biasa, ada Prof. Emil Salim dan juga ada Kak Ramon pastinya. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk sesi bedah buku dari Prof. Emil ya, yaitu yang berjudul Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Namun izinkan terlebih dahulu saya membacakan CV singkat Prof. Emil terlebih dahulu. Profesor Dr. Emil Salim MA adalah ahli ekonomi kelahiran Lahat, Sumatera Selatan, 8 Juni 1930. Beliau ini tamatan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1959 dan meraih gelar MA dan juga PhD di bidang ekonomi di University of California untuk kemudian mengajar selaku guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari tahun 1964 sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali. Prof. Emil mengemban beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia seperti Wakil Ketua Bappenas di tahun 1968 sampai 1972, kemudian juga Menteri Perhubungan dari tahun 1973 sampai 1978, kemudian juga menjadi Menteri Lingkungan Hidup di tahun 1978 sampai 1993, luar biasa sekali, 15 tahun, dan juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dari tahun 2009 sampai 2014. Profesor Emil juga merupakan pendiri Foundation for Sustainable Development dan juga Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KeHati Foundation, dan beliau diangkat menjadi eminent person maupun review industri ekstraktif untuk Bank Dunia yang dipublikasikan pada tahun 2004 berjudul Striking a Better Balance, dan sejak 2009 hingga sekarang beliau menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat untuk Ketua Asia Development Bank atau ADB. Boleh tepuk tangannya untuk Prof. Emil, boleh disapa dulu audiens. Prof. Emil, selamat sore. Selamat sore. Luar biasa, masih semangat ya Prof. Emil ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang berikutnya, itu bocah petualang, Kak Ramon Yusuf Tungka ya. Kak Ramon Yusuf Tungka, saya ingin memperkenalkan juga nantinya. Tapi kita sebelumnya akan mendengarkan dulu pemaparan dari Prof. Emil ini mengenai buku yang ditulis atau dan diterbitkan di tahun 2010 ya Prof. Emil ya, yaitu berjudul Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi di tahun 2010. Ini saya sebenarnya penasaran juga sih. Beliau kan latar belakangnya adalah seorang ahli ekonomi ya Prof. Emil ya. Kemudian juga peduli terhadap lingkungan. Apakah ada pengaruhnya nih menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup selama 15 tahun atau seperti apa? Tapi kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan atau penjelasan intisari dari buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi dari Profesor Emil. Silahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Terima kasih, Prof.
Kalimantan Selatan memegang peranan penting dalam hidup saya karena masa tahun 1934 sampai 1940 keluarga kami tinggal di Banjarmasin dan saya mengalami sekolah private school, taman kanak-kanak di tahun 34-35, lalu masuk ke sekolah dasar European Laker School dari tahun 35 sampai tahun 40. Jadi masa kecil saya adalah di Banjarmasin. Wow, luar biasa. Wow. Dan Fun fact nih, Banjarmasin yang saya kenal pada tahun 30-an, 40-an permulaan itu adalah Banjarmasin yang penuh dengan air. Rumah kami di atas tiang. Di bawah itu adalah air itu. Sehingga kami bisa mancing ikan gabus dari kamar ke bawah. Haruan namanya, Prof. Ikan haruan kalau bahasanya di sini, Prof. Kami tinggal di Jalan Teluk Dalam. Oh, deket di sini. Di berarti. depan Teluk Dalam ada sungai Barito, sungai cabang Sungai Barito. Betul. Dan kalau ada hari Sabtu atau Minggu gitu, kami naik perahu dari Teluk Dalam sampai ke luar, sampai ke sungai di Barito itu, di Banjarmasin itu. Kami belajar berenang di sungai Barito itu. Ringkasnya, kenangan saya besar di Banjarmasin. Karena itu, ketika ada undangan ini, maka saya senang sekali untuk membagi pengalaman dan memohon perhatian para Bapak Ibu semua bahwa Kalimantan itu berbeda dengan Jawa, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Jika kita perhatikan perkembangan sejarah dari Kalimantan, jutaan tahun lalu, ketika kekuatan-kekuatan bumi bekerja, maka terjadi pemisahan antara kawasan benua Australia dengan kawasan Asia ini. Dan benturan antara kawasan Asia dengan Australia itu menimbulkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi Pulau Jawa dan Sumatera adalah hasil benturan lempeng-lempeng di bawah bumi ini antara lempeng Asia dan lempeng Australia. Maka saudara lihat bentuk dari Jawa itu di bagian selatan ada gunung karena dia benturan dari selatan itu. Di Sumatera, Bukit Barisan di sebelah barat. Ada lempeng-lempeng itu. Kemudian bagian timur adalah benturan dengan kawasan benua Pasifik, lempeng Pasifik. Maka tersebar Pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagainya. Kalimantan tidak terdiri dari benturan lempeng-lempeng ini. Kalimantan adalah bagian dari lempeng Asia itu yang kemudian bisa kediri menjadi pulau di tengah-tengah Sumatera Jawa dan laut dan kepulauan Pasifik. Kalimantan mempunyai ekosistem lain dari Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur. Kalimantan karena tidak terjadi dari benturan lempeng, tidak punya gunung berapi. Tidak ada gunung berapi di Kalimantan itu. Yang ada adalah bukit-bukit di Kalimantan Barat, Selatan ke Sarawak itu. Dan bukit tersebut memiliki 13 wilayah dengan ketinggian dengan Gunung Cemare di Kalimantan Barat, Gunung Makita di Taman Nasional Kayan Matarang, dan bukit-bukit ini adalah tertinggi di Kalimantan. Menjadi tempat pun adalah tumbuhnya danau menampung curah hujan, dan dari danau itu kemudian mengalir sungai-sungai besar, Kapuas, Barito, dan sebagainya, dan mengairi seluruh Kalimantan. Maka ciri khas ekosistem Kalimantan tidak sama
dengan ekosistem Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur. Ciri khas Kalimantan adalah lahan basah, wetland. Lahan basah itu berarti bahwa tanah Kalimantan itu dia di bawahnya itu ada gambut banyak, dan di bawah gambut itu ada air 40 cm, jadi air banyak sekali di Pulau Kalimantan tersebut. Nah, gambut dicampur dengan air, jika lama-lama berabad-abad, berubah menjadi batu bara. Batu bara lama-lama berubah menjadi intan. Intan dan batu bara lama-lama menjadi minyak bumi. Jadi di Kalimantan kita temukan pertama batu bara yang banyak, minyak bumi dan banyak, dan tersebar di Martapura dan sebagainya, intan-intan. Maka ekologi, tata lingkungan Kalimantan berbeda dengan Jawa, Sumatera, Indonesia Timur. Kata kunci pendekatan pembangunan di Kalimantan adalah air. Maka air perlu kita selamatkan, dan air bersumber dari bukit-bukit di tengah-tengah di Kalimantan Utara, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, dan di Brunei Darussalam. Maka tiga negara ini, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia, sepakat bahwa kawasan bukit ini dipekerjakan sama, kita bekerja sama di dalam jantung Borneo, the heart of Borneo. Menyelamatkan jantung Borneo sebagai penampung air dari alam ini yang mengairi seluruh Kalimantan ke selatan, ke barat, ke timur, ke utara. Maka tiga negara ini, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, mempunyai kerjasama membangun the heart of Borneo, jantung Borneo. Jadi saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa pola ekosistem Kalimantan tidak sama dengan Jawa, Sumatera, Indonesia Timur. Maka pola pembangunan yang mendominasi di Kalimantan adalah wetland base, air base. Dan di dalam wetland base itu, air sungai, air danau, air menjadi penting. Maka ikan-ikan menjadi terkenal di Kalimantan. Saya kalau ke Kalimantan selalu dihidangkan ikan patin. Yang saya tanyakan adalah, apakah ikan patin saja yang bisa dibudidayakan? Apakah tidak ada ikan arwana yang bisa dikembangkan, yang nilai ikan arwana jauh lebih tinggi dari ikan patin? Jadi, para orang lingkungan, para ahli lingkungan perlu melihat bagaimana wetland, daratan basah, dapat meningkatkan nilai tambah dari ekosistem wetland dengan menaikkan kualitas ikan. Jangan hanya ikan patin, naikkan kualitas. Apakah mungkin ikan arwana yang ribuan kali harganya ikan patin? Maka pola pembangunan Kalimantan adalah wetland oriented. Mengembangkan dengan memanfaatkan tanah basah, tanah gambut, sungai-sungai, dan sebagainya, pohon-pohon, dan sebagainya. Rambai kalau saya salah adalah salah satu buah yang waktu saya kecil sangat banyak saya jumpai di Banjarmasin, yang hanya ada di Kalimantan. Rambai itu tidak ada di tempat lain, karena itu khas adalah tanaman sana. Jadi poin pertama adalah ekosistem Kalimantan berbeda, bertumpu pada air, bertumpu pada jantung Borneo, the heart of Borneo, yang menampung curah hujan di bukit, di danau. Di sana itu kita mengenal bahwa di sana itu kita menemukan berbagai-bagai danau-danau besar
Dan itu menjadi sumber air sungai besar, Barito, Kapuas, dan sebagainya. Karena itu, secara makro, pembangunan Kalimantan Selatan jaga keutuhan jantung Borneo yang menjadi penampung curah hujan besar yang mengaliri sungai-sungai besar dan menjadikan Borneo ciri khas daerah lahan basah. Maka ilmu, sains, teknologi perlu kita kembangkan bagaimana lahan basah tidak sama dengan tanah sawak di Jawa, tanah sawak di Sumatera, dan tempat-tempat lain. Bagaimana ilmu bisa memanfaatkan added value, nilai tambah dari lahan basah ini. Apakah mungkin ikan-ikan kita tingkatkan nilai kualitasnya? Apakah di dalam tanah gambut bisa kita pertahankan kemampuan gambut menahan karbon dioksida CO2 dan tidak bakar gambut sehingga melepaskan CO2 sehingga pencemaran menjadi tinggi dan CO2 menghasilkan selimut bumi yang menaikkan iklim, menaikkan klimat, menaikkan suhu bumi ini. Itu peranan Kalimantan. Sangat penting bahwa para ilmuwan mengembangkan pembangunan Kalimantan berbasis ekosistem. Apakah itu teori? No. Saya pernah diundang ke suku Iban, kepala suku Iban namanya Pak Medang di kawasan dekat Putu Sibau. Saya pergi mengunjungi desa beliau. Apa yang saya lihat? Tidak ada puskesmas, tidak ada dokter, tidak ada apa-apa. Terus saya tanya pada Pak Medang, kepala suku di Putu Sibau, Iban, kepala suku Iban. Kalau Bapak itu sakit perut gimana? Oh, dia bilang, di tepi sungai ada karang-karang kecil. Karang kecil kami bakar, kita tumbuk, kita minum, maka sembuh penyakitnya. Contoh dari karang-karang kecil saya bawa ke Indonesia, ke Jawa, ke Bogor. Kita cek, rupanya inti dari kerang-kerang di pinggir sungai itu bermuatan komposisi seperti norit, tablet norit untuk sakit perut. Jadi kerang-kerang kecil di tepi sungai itu punya potensi obat sakit perut norit. Kemudian saya tanya pada, kalau kau sakit kepala gimana? Dikasih tunjuk satu daun, ditempelkannya kepalanya, dan itu akan mengurangi sakit. 3, saya tanya, sekarang Bapak sakit apa? Saya 7 keliling namanya. Apa yang Bapak maksud? Putar-putar katanya. Itu apa? Dunia sedang berputar. Dan kalau berputar itu, dia bilang, dia ambil korek api, ada lintah, pacet. Pacet itu dia taruh di lehernya. Di leher itu tempat aorta, dia itu saluran darah yang besar. Dan kemudian saya tidur, dia bilang. Tentu saudara mengerti kalau saya tidak percaya pada citra bahwa lintah ditaruh di leher kok bisa menyembuhkan 7 keliling. Karena beliau lihat saya tidak percaya, dia kasih saya sebagai oleh-oleh korek api dengan lintah itu. Nah, lintah itu saya bawa ke Bogor, saya minta cek apa ada pada lintah itu. Jawabannya adalah dari hasil penelitian. Ketika lintah itu digigit, keluar satu enzim yang namanya lupa saya namanya itu. Dan itu adalah bahan baku terhadap kental darah. Mengapa di leher? Itu adalah saluran darah besar. Jika kental darah dikendalikan di leher, di urat, di saluran darah besar di leher itu, maka cabang-cabang saluran darah ke otak menjadi ikut cair. Dan yang menyebabkan 7 keliling adalah gangguan darah masuk ke saluran darah kecil di otak. Jadi Pak Medang itu tanpa mengetahui jadi profesor segala macam, memberi contoh pada saya bahwa local wisdom, wisdom lokal, wisdom tradisional
memiliki keahlian, kemampuan untuk hidup dari alam. Makanan, medicine, obat-obatan, buah-buahan, dan sebagainya. Apa poin saya? Ekosistem Kalimantan bukan hanya pohon, bukan hanya gambut. Ekosistem Kalimantan adalah pula sumber daya cacing, pacat, kerang, macam-macam yang mempunyai potensi menjadi obat. Maka mungkin tidak para ilmuwan yang memahami masalah biomedicine mempelajari potensi, belajar dari siapa? Dari suku Dayak di Kalimantan itu. Jangan anggap suku Dayak itu bodoh. Mereka punya local wisdom, mereka itu survive di dalam hutan tersebut. Bagaimana mereka survive terhadap obat-obatan, terhadap penyakit-penyakit. Jadi, pola pendekatan pembangunan di Kalimantan ada satu, resource base yang unik, tidak sama Jawa, Sumatera. Dua, cultural base berdasarkan peradaban budaya istiadat dari masyarakat sana dan seterusnya. Maka Kalimantan punya gajah kerdil namanya. Kalimantan jadi kenapa kerdil dan sebagainya. Orang hutan di Kalimantan berbeda dengan orang hutan di Kalimantan di Sumatera. Pokok saya mau sedang kemukakan kada lingkungan hidup bertumpu pada keanekaragaman spesies tumbuh-tumbuhan, keanekaragaman spesies hewan binatang, cacing, insek macam-macam, dan secara total karena ekosistem Jawa dan Sumatera lain dari ekosistem Indonesia Timur, lain dari ekosistem Kalimantan, maka Indonesia dari Sabang Merauke di khatulistiwa ini kepulauan matahari terus terbit diapit dua sungai Pasifik dan sungai India yang besar. Indonesia adalah negara terkaya sumber alam hayati di laut, di darat, di sungai dan sebagainya. Mengapa kita miskin? Mengapa nelayan kita miskin pada laut yang kaya? Mengapa petani kita miskin padahal tanah kita unik? Karena kemampuan akal, otak, pikiran, ilmu tidak kita miliki. Kenapa Kalimantan juga tertinggal dengan daerah Jawa, dengan Sumatera macam-macam? Karena skill, human resource, teknologi, sains yang perlu dikembangkan secara unik di Kalimantan belum berkembang. Jadi apa tugas teman-teman kita di Kalimantan? Menuju pada pola pembangunan added value, nilai tambah dari sumber daya alam yang unik. Maka bisa ada Bank Indonesia dengan divisi penelitiannya mengkaji apa driving force dari pembangunan unik di Kalimantan, di sungai, di daratan, di hutan, di kebudayaan, di wisdom para suku-suku Dayak itu. Dan itu unik. Indonesia bineka, Indonesia beraneka ragam. Karena itu perlu kita terus kembangkan kemampuan ini. Maka saudara sekalian, kalau ada buku Ratusan Bunga Merusak Satu Bumi, pesan pokok dari ini adalah yang merusak bumi ini adalah karena kita dunia membangun negara-negara secara uniform, secara tunggal, sama. Pembangunan Thailand, pembangunan Vietnam, pembangunan Indonesia mau diuniformkan dalam pertanian. Padahal ekosistemnya berbeda. Industri yang kita kembangkan, kita meniru Barat, Eropa, Amerika, macam-macam. Investasi dari Amerika, Eropa, macam-macam kita terima. Padahal
dasar sumber daya alam itu berbeda. Jadi, mengapa kita miskin pada lautan kaya? Kenapa petani miskin pada sumber daya alam kaya? Karena kita belum punya kemampuan menaikkan ilmu sains teknologi yang cocok menaikkan sumber daya alam dari Indonesia yang biodiversitasnya beraneka ragam sumber daya alamnya. Maka kuncinya adalah pengembangan sumber daya manusia. Penduduk Kalimantan mengalami bonus demografi sejak tahun 2020 ini. Angkatan muda 15 tahun ke atas di Kalimantan meledak naik. Mereka muda 2020 mereka usia 15 tahun. Kalau mereka dididik, berotak, pandai, resource development, value added, maka bayangkan 25 tahun ke depan, pada tahun 2045, usia mereka 40 tahun. Dan usia 40 tahun itu motor penggerak pembangunan. Bung Karno menjadi presiden umur 40-an. Bung Hatta 40-an. Soeharto 40-an. Apa poin saya? Para pemimpin-pemimpin kita berkembang pada usia 40-an. Karena itu, Kalimantan yang generasi mudanya 15 tahun ke atas ini sedang meledak. Jumlahnya besar. Please, pusatkan pada peningkatan pengetahuan. SD, SMP, SMA, universitas, macam-macam. Human resource development. Kita mesti kejar ketertinggalan kita di dalam matematika, di dalam berhitung, di dalam membaca, di dalam sains, dalam penilaian, di dalam penilaian yang dilakukan oleh Eropa. Apa menilai 70 negara di dunia ini? Kemampuan anak 15 tahun ke atas dalam matematika, dalam membaca, dalam sains. Kesimpulan di dalam program of international students assessment. Kesimpulan adalah dari 70 negara ini, negara nomor 1 di dalam anak 15 tahun ke atas matematika, sains, dan membaca adalah RRT. Itu menjelaskan kemajuan RRT yang dahsyat ini. Nomor 2, Singapura. Itu menjelaskan Singapura bisa berkembang tanpa sumber daya alam. Dan di mana Indonesia? Dari 70 negara, Indonesia nomor 64 di bawah. Kekayaan alam tinggi, kekayaan alam besar. Tetapi kemampuan sains, teknologi, kemampuan berhitung, kemampuan scientific thinking, mengejar nilai tambah, kita tertinggal. Jadi saudara sekalian, pembangunan selama ini berpola merusak bumi yang dijalankan oleh dunia-dunia yang telah maju. Masa depan kita tidak bisa melanjutkan pola pembangunan ala merusak itu. Masa depan bukan resource eksploitasi, bukan penghancuran sumber daya alam, bukan merubah, menggali sumber daya alam menjadi batu bara yang dibakar mencemarkan udara. Bukan itu pokok pembangunan. Pembangunan Kalimantan adalah menaikkan nilai tambah dari sumber daya alamnya sehingga cocok dengan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kelestarian alam berkat sains dan teknologi. Jadi, kalau boleh saya mohon, pertemuan ini dapat membangkitkan satu gerak besar di Kalimantan. Kalimantan tidak boleh menjadi bagian dari bangsa yang merusak bumi ini. Kalimantan ekosistemnya unik, wetland, alam air, alam kaya. Dia punya insek macam-macam,
macam-macam kaya. Dia punya local wisdom kaya. Please kembangkan kemampuan anak muda kita 15 tahun ke atas. Didik sains, teknologi, berhitung agar mereka siap membawa Kalimantan naik kemampuan menambah nilai tambahnya sehingga Kalimantan menarik tanah air Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dengan pola pembangunan berekosistem sejahtera, dengan pola pembangunan tidak merusak. Sehingga pada tahun 2045 Kalimantan adalah motor penggerak pembangunan Indonesia ke tingkat sejahtera dengan alam makmur yang sejahtera dan lestari. Terima kasih. Luar biasa sekali Profesor Emil. Ini membuka mata, telinga, dan hati kita hari ini, apalagi warga Kalimantan Selatan khususnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Emil bahwa pembangunan itu berhubungan langsung dengan lingkungan hidup gitu. Walaupun kita melakukan pembangunan, namun kita juga harus melestarikan lingkungan hidup. Bagaimana caranya? Yaitu tadi harapannya bahwa nanti generasi-generasi nih yang 15 tahun ke atas bisa mungkin nanti akan lebih belajar lagi. Kemudian juga harapannya mungkin Bank Indonesia bisa mewadahi nih mungkin Gen Z atau mahasiswa lainnya untuk bisa belajar tentang sains teknologi. Oke, kita tahan dulu ke Profesor Emil. Saya ingin berbincang dengan Kak Ramon juga. Ini bocah petualang. Mungkin saya bacakan dulu CV singkat beliau ya. Jadi Kak Ramon Yusuf Tengka lahir di Surabaya tanggal 2 Juni tahun 1984. Ramon adalah seorang aktor, penjelajah juga, penulis juga, pembicara lingkungan dan aktivis profesional Indonesia. Kecintaan Kak Ramon pada aktivitas luar ini membawa dia sebagai salah satu pembawa acara televisi terkemuka di Indonesia, khususnya dalam program jalan-jalan dan petualangan. Saat ini Ramon bekerja sebagai Duta Jam Luminox dan juga sebagai Duta Eiger Indonesia, produk peralatan petualangan terkemuka di Indonesia, dan juga menulis buku nih berjudul 100 Hari Keliling Indonesia di tahun 2014 dan Navigasi Hidup 2020, dan juga sudah membuat beberapa kampanye sosial dan lingkungan tentang proyek habitat dan konservasi atau perlindungan hutan bersama USAID dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat sore Kak Ramon. Halo, selamat sore. Kalau dilihat dari Instagramnya kayaknya jalan-jalan banget nih ya Kak Ramon ya. Luar biasa. Ini 100 hari keliling Indonesia. Itu beneran 100 hari Kak Ramon? Tidak, kenyataannya menjadi lebih 200. Karena negeri ini terlalu luas ya. Betul, betul. Saya lihat di Instagramnya juga ya, Kak Ramon tuh udah tadi 200 hari nih keliling Indonesia. Mungkin kalau kita ngomongin tentang lingkungan hidup gitu ya, dari Sabtu sampai Merauke ya mungkin wilayahnya sudah Kak Ramon jelajahi. Kira-kira selain keindahannya, kalau kita ngomongin buruknya deh, yang Kak Ramon lihat itu di setiap tempat itu apa nih kerusakan lingkungan hidup yang paling banyak Kak Ramon temui? Sebenarnya sih kalau kita bicara kerusakan ya honestly jujur memang masih banyak ya, maksudnya kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak mensupport atau tidak mengindahkan tentang betapa esensinya alam bagi manusia gitu kan. Saya sebelumnya juga terima kasih, sebuah kebanggaan bisa berada di satu forum dengan Pak Prof. Emil Salim. Salam hormat Pak gitu. Lalu paparan yang Bapak tampilkan hari ini juga itu cukup insight yang baik, cukup insight yang sangat menggugah ya, menjadi pembendaraan juga di saya. Menyinggung dari yang sudah diutarakan oleh Pak Profesor Emil Salim tadi, Mbak. Kalau kita bicara kerusakan, lalu kita bicara mengenai kebijakan yang tidak memfokuskan pada sustainability ataupun tentang konservasi, ya itu amat sayang sekali. Sebenarnya kalau kita menilik secara makro, secara lebih luas paparannya bahwa Indonesia terutama gitu, we have like tropical biodiversity yang kita punya ini, keanekaragaman hayati yang kita punya ini paling lengkap gitu. Dan kita bersyukur karena kita kaya,
kita bersyukur menjadi warga negara Indonesia, terutama kebetulan ini hari ini forumnya Kalimantan Selatan. Kalau saya merasa bahwa Borneo itu adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia gitu. Contohnya adalah hutan hujan tropis yang megah dengan kanopi hidup yang sangat lestari itu ada di Borneo gitu. Tadi Pak Profesor juga sudah menjelaskan gitu kan kehidupan lokal wisdom suku Dayak yang ada di Kalimantan. Saya setuju, saya pernah juga hidup bersama kawan-kawan saudara-saudara yang di Dayak bersama aliansi masyarakat adat juga di sana. Dari situ sebenarnya kita tersadarkan bahwa alam itu kan seharusnya menjadi biggest ally, maksudnya rekan terbaik buat kita, jadi inspirasi terbesar bagi manusia. Manusia sangat membutuhkan alam, tapi alam tidak membutuhkan manusia. Setuju. Ya, gitu kan. Yang terjadi ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang namanya deforestasi, ada yang namanya mungkin kita bisa melihat bahwa fluktuasi cuaca iklim di Indonesia ataupun dunia ini sudah mulai berubah dan very unpredictable. Salah satunya itu karena adanya climate change ini gitu. Itu kan sedikit menunjukkan ke kita bahwa climate change is real. Gitu kan. Nah, tadi Pak Profesor sudah menyinggung tentang local wisdom gitu. Itu sangat benar, saya bantu pertegas juga dengan bahwa alam dimanapun alam ini sejatinya kan memberikan keselarasan Mbak gitu. Bahwa keselarasan ini yang memanusiakan manusia gitu. Jadi manusia sejatinya membutuhkan alam untuk belajar pula gitu kan. Local wisdom tadi aliansi masyarakat adat di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia dari ratusan tahun silam itu sudah mencetak semacam manifesto blueprint yang artinya keselarasan dan fungsi hubungan antara manusia dengan alam gitu. Tadi dibilang bahwa jika di suku Dayak ada Dayak Iban, Dayak Kenya, Dayak yang lain sebagainya. Untuk urusan medicine, untuk urusan pengobatan saja bergantung pada hasil alam gitu kan. Herbs gitu. Nah, artinya di sini kan membutuhkan kesadaran di kita semua siapapun kita kembali lagi bahwa pada akhirnya kekayaan yang berasal dari alam ini tuh mutlak gitu dibutuhkan manusia. Maka itulah dibutuhkan spirit. Kalau saya menilainya adalah spirit, kita tahu bahwa jagawana itu artinya jaga berarti menjaga, dari Sanskerta wana artinya hutan. Jagawana bukan cuma profesi penjaga hutan di semua taman nasional yang tersebar, tapi buat saya jagawana as a spirit gitu kan. Jadi yang spirit ini yang harusnya terinjek ke masyarakat Indonesia utamanya gitu kan, sebagai pemilik tropical biodiversity yang terkaya. Saya bisa mengklaim kita bahwa kita yang paling kaya gitu. Nah ini yang spirit ini yang harus terus disuntikkan dan dijaga gitu. Maka dusnya seperti apa untuk menghidupkan spirit ini gitu. Banyak kita sudah mulai memikirkan tentang climate action, kesadaran, mengganti penggunaan botol plastik sekali pakai, lalu tidak membuang sampah, itu hal simpelnya. Lalu mengurangi pemakaian electricity untuk tidak menambah, untuk mengurangi emisi karbon segala macam. Lalu banyak pula yang bisa kita jalankan seperti mengganti diet, kemudian menerapkan zero waste atau sustainable living di dalam menjalankan kehidupan modern sekarang gitu. Nah itu kalau misalkan kita terapkan secara berkesinambungan konsisten gitu, maka spirit jagawana ini terjaga terus, maka kita turut menyumbang ya, artinya bersumbangsi menjadi seorang earth keeper gitu, bahwa kembali lagi saya ingatkan bahwa hutan hujan tropis kita dengan kanopi hidup yang megah ini. Kemudian di Kalimantan kita tahu ada mangrove yang luar biasa. Saya pernah lama di Sentarum, Kalimantan Barat. Kemudian di Sungai Utik, Sungai Payang berjumpa dengan kawan-kawan masyarakat adat. Pak Apai Janggut juga saya sama di sana. Itu di situ saya melihat bahwa Borneo salah satu kekayaan terbesar yang Indonesia punya. Tinggal bagaimana kita save our biodiversity ini dengan kekayaan orang hutan di dalamnya. Orang hutan bukan cuma sekedar hewan yang boleh dibilang langka kalau menurut saya. Bukan sekedar satwa yang dibilang langka, tapi orang hutan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem yang dimiliki di Borneo gitu kan. Artinya dengan kita terus bersumbangsi, kita mendonasikan atau kita menggerakkan terus penanaman beserta perawatan pohon, artinya kita juga
melindungi habitat keseimbangan orang hutan, habitat keseimbangan hutan yang ada di Borneo ataupun Indonesia manapun lain. Menarik nih Mbak, tadi saya sempat mencatat ada poin penting dari paparan Pak Profesor ya, bahwa the real source we have ya sebagai orang Indonesia itu gak cuman alam gitu, tapi pada akhirnya source yang kita punya dan ini sangat berharga gitu adalah kebudayaan tadi, culture yang kita punya tadi, local wisdom kita dengan alam yang kita punya itu balance dan saling menjadi support system yang baik gitu. Apalagi kita melihat di dunia sekarang menerapkan 17 poin SDG ya, Sustainable Development Program, apalagi dipertebal lagi dengan Paris Protocol 2015. Nah harusnya ini menjadi alarm buat kita bahwa kita akan menggiring bumi kita ini akan seperti apa, kita akan menggiring Indonesia ini akan seperti apa di beberapa dekade ke depan gitu. Tadi Pak Profesor juga menyebutkan tentang bahwa land base itu kaitan dengan SDGs, poin-poin SDGs tadi yang kayak semacam climate action, kemudian life on land itu kepekaan inilah yang harus terus kita jaga gitu. Hingga pada akhirnya stigma hubungan, kita juga harus bisa pada akhirnya menghapus stigma hubungan antara manusia dengan alam itu bukan berupa sebuah hubungan subjek dan juga objek, tapi hubungan manusia dan alam adalah satu kesatuan, bukan subjek dan objek. Kurang lebih seperti itu Mbak gitu. Luar biasa, saya setuju sih tadi Kak Ramon bilang manusia butuh alam, alam tidak butuh manusia sebenarnya ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar akan hal itu gitu kan. Kita terus-terusan mengeruk alam untuk lagi-lagi kepentingan manusia itu sendiri gitu. Ini untuk karena mungkin sebagai masih yang anak muda lah ibaratnya gitu ya. Ini kan sudah tergerak hatinya mungkin karena melihat keindahan alam Indonesia yang begitu besarnya dari Sabang sampai Merauke, sudah menjelajahi juga, dan akhirnya mungkin tergugah hatinya untuk bisa, wah ini lingkungan harus saya jaga, seperti itu ya. Untuk anak muda zaman sekarang nih Kak Ramon, apa sih hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjaga lingkungan gitu, yang bisa kita lakukan di aktivitas sehari-hari. Mungkin di buku Prof. Emil juga disebutkan tuh bahwa kayak pemakaian AC yang berlebihan, penggunaan lift, kemudian lupa mematikan lampu, itu juga sebenarnya berpengaruh sekali dengan keseimbangan alam ini. Gimana menurut Kak Ramon, apa yang harus kita lakukan hal-hal kecil itu? Sebenarnya untuk meningkatkan eagerness-nya itu cukup simpel, tapi tinggal kemauannya mau atau tidak ya gitu. Kayak tadi save water tadi, mematikan air ketika sedang mencuci atau sedang menggosok gigi, kemudian mengganti sifat yang biasanya menggunakan paper, kita menjadi lifestyle-nya menjadi paperless, lalu menggunakan public transport gitu kan, lebih diutamakan, apalagi sekarang semua orang bermain sepeda. Harapan saya sepeda bukan cuma tren tapi menuju sehat dan juga mencegah tadi sumbangsi emisi karbon tadi gitu. Lalu ada yang menarik sebenarnya Mbak, salah satu yang bisa diterapkan yaitu membeli buah yang musiman. Kenapa musiman gitu? Semisal sekarang lagi musimnya mangga, artinya di beberapa tempat alam ini musimnya mangga nih, maka mangga yang tumbuh. Maka jangan mencari sirsak. Misal di Banjarmasin lagi musim mangga, terus kita pengen sirsak. Ternyata untuk bisa mendapatkan sirsak itu butuh order dari pulau lain atau mungkin negara lain. Maka terjadi mobilitas kan berarti kan. Ada transport, ada penggunaan transport udara, ada penggunaan transport itu baik land yang pada akhirnya kan menyumbang tambahan tadi mengenai emisi karbon tadi. Itu satu. Kedua, yang anak muda bisa lakukan adalah paling simpel ngeriset gitu, ngeriset dan observe sudah sejauh mana, sudah separah apa climate change ini gitu. Lalu bisa melihat juga di beberapa NGOs atau mungkin LSM ya gitu lokal, melihat bahwa kita bisa mensupport mereka. Misalkan, Kak, saya bukan seorang pecinta alam, Kak, saya juga bukan seorang bergerak di bidang itu, tapi kita bisa melakukan donasi atau mensupport produk lokal, UKM lokal yang juga menyisihkan pemasukan dari hasil penjualan kepada LSM. Pintar-pintar memilih
support LSM tadi. Donasi berupa macam seperti apa? Penanaman pohon. Kita nggak bisa menanam pohon, lalu gimana? Ada lagi yang bisa kita lakukan dengan cara mengadopsi tadi, mengadopsi pohon. Misal Mbak Maya mengadopsi pohon ini, pohon rasa mala misalkan. Maka selama setahun Mbak Maya berwajiban memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat. Menanam itu baik, tapi lebih bijaknya turut pula merawatnya gitu kan. Betul. Anak muda bisa juga mencari kolaborasi dan menginisiasi sebuah proyek dan mencari, kembali lagi ke riset tadi, mencari lokal genius, lokal heroes yang ada di kotanya untuk memperdalam, untuk meriset, yang pada akhirnya bekerja sama, berkolaborasi, menginisiasi sebuah program bersama lokal heroes tadi hingga menjadi sebuah movement. Saya sih percaya ya terus-menerus menjadi sebuah pergerakan yang besar kan. Amin, amin. Gitu, Tapi memang susahnya adalah butuh kemauan itu ya, memang susah menggerakkan hati nurani kita ini ya Kak Ramon ya. Pada akhirnya memang yang disampaikan Kak Ramon tadi akan berkesinambungan tuh kepada keberlangsungan UMKM, UKM yang ada di lokal misalnya seperti itu ya. Jadi kita itu sepertinya masih terlalu sempit melihat bahwa perkembangan ekonomi hanya bisa melalui mengeruk alam saja, padahal alam ini juga bisa memberikan keindahan seperti itu ya, dan kita juga masih bisa aman di dalamnya seperti itu. Baik, ini karena waktu kita sangat singkat, saya ingin membacakan pertanyaan untuk Prof. Emil dan juga Kang Ramon ya. Oke, yang pertama ini ada dari Siti Mukhalafatun dari UIN Antasari Banjarmasin. Halo Siti. Oke, ini untuk Prof. Emil dulu nih. Prof. Emil, saya merupakan salah satu penggemar Bapak yang berasal dari Banjarmasin. Semoga pertanyaan saya dibacakan. Sudah dibacakan Siti ya. Bapak katanya, di buku Bapak ratusan bangsa merusak satu bumi ini menyinggung masalah pengelolaan sumber daya alam. Di mana pengelolaan sumber daya alam tidak hanya memunculkan masalah-masalah lingkungan, namun juga beberapa persoalan sosial. Menurut Prof. Emil dan juga Kak Ramon, bagaimana peran kaum muda atau milenial yang dapat mengambil peran penting dalam membantu negeri ini agar masyarakat dapat memiliki kesadaran pada ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah. Bagaimana Prof. Emil? Mungkin tadi udah terjawab ya yang Kak Ramon ya. Mungkin dari Prof. Emil, bagaimana nih kami generasi muda Prof. Emil untuk bisa memiliki kesadaran dengan alam kita yang sangat luar biasa ini? Silakan Prof. Emil. Pertama, yang muda, belajar, kuasai ilmu. Jadi asal dari solar energy, yaitu yang memakai matahari sebagai sumber energi, adalah para ilmuwan yang mempelajari klorofil di dalam daun. Jadi orang bertanya, daun ini apa fungsinya? Kemudian diselidiki, dipelajari. Terbukti daun ini mempunyai klorofil. Klorofil menampung cahaya matahari, lalu disimpan menjadi energi bagi tumbuh-tumbuhan. Maka logika kemudian berjalan, kalau begitu, matahari adalah sumber energi. Sehingga lahir teknik solar power. Sinar matahari sebagai sumber cahaya. Nah ini poin saya. Poin saya adalah alam takambang jadi guru. Jangan melihat alam statis, pasif. Belajar dari alam ini. Saya dulu waktu masih kecil di tahun 30-an itu memiliki seorang guru silat Minangkabau yang bisa mengajar silat pada anak muda kalau sudah bertemu dengan harimau. Maka Engku Torak nama guru saya itu. Dia mengajar silat Minangkabau. Apa yang dia berkata? Kalau dalam silat, perhatikan satu mata, dua bahu. Kalau mata ada flash, ada apa itu cahaya atau apa, maka itu berarti orang binatang itu mau menyerang.
Gerak serangan adalah dari bahu. Begitu pula musuh. Kau perhatikan musuh yang kau hadapi, matanya sama bahunya. Kalau dia meninju, maka matanya itu ada berkilat sedikit, bahu bergerak meninju, maka di sana kau mengelak. Maka silat Minangkabau didasarkan pada teknik harimau macan. Dasar pemikiran zaman dulu, waktu saya masih kecil, adalah alam terkembang jadi guru. Alam berkembang jadi guru. Maka ketika saya bertemu dengan kepala suku Iban, Pak Bedang, lama kita ngomong, banyak saya tanya. Saya tahu dia bisa membaca alam. Dia tahu mana yang bisa dimakan, mana yang tidak, mana macam-macam. Terpikir saya, andai kata pemahaman alam itu direkam, dianalisa oleh orang yang faham tumbuh-tumbuhan, faham tentang ilmu biologi macam-macam, maka kita bisa tahu mana sumber pangan, mana sumber racun, mana sumber macam-macam. Belajar dari suku Iban itu. Jangan anggap suku Iban itu underdeveloped. No. Mereka bertahan hidup karena wisdom memahami alam. Nah, bagaimana wisdom itu kita terjemahkan menjadi ilmu? Suku Iban ada di Kalimantan. Adakah di Kalimantan ahli ilmu suku Iban? Adakah di Kalimantan ahli yang memahami bagaimana survival Iban dengan pangan lokal, dengan obat-obat lokal, dan sebagainya? Mengapa kita belajar selalu melihat ke barat? Kenapa tidak ke dalam, ke masyarakat kita sendiri, di mana sumber daya alam terbukti menopang kehidupan suku Dayak itu? Mengapa kita mau menjalankan pola pembangunan yang justru merusak ekosistem suku Dayak? Karena kita tidak mengerti. Nah, disinilah para ilmuwan perlu belajar paham. Kenal, alam Takambang Kalimantan adalah guru. Dia guru untuk suku Iban, dia guru untuk manusia. Baik, Prof. Emil, luar biasa. Berarti kesimpulan dari jawabannya adalah belajar mengenai alam ya, Prof. Emil ya, karena alam adalah guru yang paling luar biasa. Ini luar biasa sekali, tamparan juga buat kita yang ada di Kalimantan seperti itu ya. Bagaimana kita melihat suku-suku kita sendiri yang ada di sini, dan kita jangan malu untuk belajar dengan mereka agar kita bisa lebih memahami alam. Baik, satu lagi pertanyaan yang masuk ini untuk Kak Ramon dari Ade Robbani, Universitas 11 Maret Surakarta. Halo Surakarta. Bang Ramon, apa saja yang harus diperhatikan kepada para pelancong atau Pokdarwis yang ingin memviralkan keindahan alam desa atau tempat wisatanya, tetapi dengan tetap menjaga ekosistem agar tetap baik? Wah, ini good question nih, karena biasanya setelah viral, alamnya jadi banyak sampahnya, seperti itu ya, yang biasa kejadian. Kak Ramon, bagaimana Kak Ramon? Silakan nasihatnya. Menarik sih nih, maksudnya sebenarnya ketika kita mendatangi Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata ataupun destinasi manapun, tren sekarang, era sekarang orang mendatangi itu untuk diposting tujuannya, gitu kan, benar. as part of the change agent itself, gitu kan. Makanya kita juga menjadi true influencer siapapun ketika kita datang ke Darwis atau mungkin ke sebut gitu ya, artinya mungkin biarkan itu tetap natural gitu, maksudnya biarkan tetap natural. Kita sebagai pendatang tahu unggah-ungguhnya, mengikuti segala macam peraturan yang ada di sana, tidak membuang sampah. Lalu ketika misalkan membuat foto pun juga setidaknya memberikan foto yang mendidik gitu, yang hingga ketika orang lihat foto tersebut pun juga tersadarkan gitu. Kita mendatangi destinasi tersebut, lalu ketika kita keluar membawa sampah kita sendiri itu baik, tapi alangkah lebih baik dengan tidak membawa barang yang berpotensi menjadi sampah. Kurang seperti itu, Mbak Maya.
Oke, baik. Jangan membawa barang yang berpotensi menjadi sampah seperti itu ya. Ini yang harus disadari betul nih. Untuk para bocah petualang, silahkan follow mungkin Instagramnya dari Kak Ramon biar bisa tahu keindahan Indonesia melalui satu platform gitu. Kalau misalnya belum punya kesempatan untuk bisa jalan-jalan ya. Baik, karena waktu kita sangat sempit, ini terakhir khusus untuk Prof. Emil dan juga Kak Ramon. Kayaknya setelah pembahasan kita tadi itu nggak lengkap rasanya kalau misalnya hanya ada pertanyaan gitu. Ini secara khusus nih kita teman-teman dari BI punya permintaan untuk Prof. Emil dan juga Kak Ramon ini berkenan untuk bisa menyampaikan ajakan untuk masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan untuk bisa terus menjaga lingkungan hidup. Mungkin secara singkat saja dari Prof. Emil dan juga Kak Ramon. Dari Prof. Emil terlebih dahulu. Boleh, Prof. Emil? Ya, masyarakat Kalimantan terkenal adalah dengan pemahaman penghayatan agamanya yang kuat. Maka mungkin tidak kita mengacu pada Baitul Maqdis zaman Al-Khawarizmi, tokoh ulama Islam yang mempelajari agama dan melahirkan aljabar, melahirkan goniometri, melahirkan stereometri dari pemahaman agama. Nah, ke sana ingin saya lihat teman-teman kita di Kalimantan Selatan jangan melihat agama itu sebagai satu ritual, tapi mengajak berpikir. Telah tampak kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Tidak ada disebut dalam Quran karena binatang, karena hewan. Maka tidak bertanya, mengapa hewan tidak merusak alam? Kenapa pola cara hidup malahan binatang hewan tidak ada menimbulkan sampah? Apa yang mereka hasilkan bisa diputar kembali, dimakan kembali oleh tumbuhan dan sebagainya. Cacing menggali lubang supaya akar bisa tumbuh. Cacing dimakan ayam, ayam dimakan musang, dan sebagainya. Alam tidak ada membuat sampah karena alam tahu hidup saling ketergantungan. Ekosistem A bergantung B, B bergantung A, dan sebagainya. Nah, mengapa kita tidak belajar alam Kalimantan yang lain dari Jawa, lain dari Sumatera? Di mana kelainannya itu? Jangan tiru pembangunan Jawa. Ekosistem Kalimantan lain. Maka uniqueness ekosistem Kalimantan di mana itu? Ke lahan basah. Apa kekuatan lahan basah? Apa value added-nya? Kejar itu. Belajar ilmu untuk memahami hal itu. Nah, mungkin perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Kalimantan Selatan itu bisa mendorong kegiatan-kegiatan research di bidang ini. Sehingga apa yang kita bicarakan bukan hanya bicara setelah habis bicara tutup tidur kembali. No, kita mesti gelindingkan bola. Bahwa cara berpikir, pola hidup, cara melihat hidup alam ini harus kita berubah. Kalimantan wetland, Kalimantan ekosistemnya lain. Di mana ekosistem perbedaan itu? Di mana perbedaan pembangunan dengan Jawa dan Sumatera? Itu bergantung pada putra Kalimantan yang menggunakan akal, otak, pikiran, budayanya dalam menghayati alam Kalimantan yang besar ini. Terima kasih. Luar biasa, sangat menggugah hati ajakan dari Profesor Emil. Luar biasa, terima kasih. Semoga setelah ini pemuda-pemuda di Kalimantan Selatan ini menjadi lebih sadar, lebih aware, pokoknya kita lebih peduli terhadap lingkungan kita dan juga budaya-budayanya. Oke, Kak Ramon, silahkan ajakannya untuk bisa lebih mencintai lingkungan. Ya mungkin simple aja ya, bahwa ada sekian yang harus kita lakukan gitu untuk agar anak muda sekarang untuk lebih bijak menyikapi, lebih merawat dan menjaga lingkungannya. Yang pertama mungkin adalah replant, menanam kembali, kemudian recycle,
recycle, mengolah kembali, ulang. Kemudian rebuild dalam artian membangun ulang lagi perspektif kita, reuse menggunakan ulang, reduce yaitu mengurangi, kemudian resolve yaitu mencari sebuah solusi dengan lebih baik. Yang terakhir re-nya adalah require wisdom sebelum kita menjalankan itu semua. Jadi yang utama adalah menanamkan kebijaksanaan, menanamkan kebijakan yang baik pada diri kita, seperti tadi saya bilang spirit tadi si Jagawana, menanamkan spirit menjaga hutan ini terlebih kepada kawan-kawan yang ada di Kalimantan Selatan yang memiliki kanopi hidup yang sangat megah, maka dibutuhkan kebijaksanaan itu tadi. Di awal sudah disebutkan mengenai quotes-nya Mahatma Gandhi, dan saya meyakini bahwa itu benar adanya, bahwa earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Jadi alam sudah menyediakan semuanya untuk kebutuhan manusia, bukan untuk memanjakan dan melenakan pada keserakaan manusia. Kurang lebih seperti itu Mbak Maya yang saya sampaikan. Terlebih saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Profesor Emil Salim juga atas insight yang luar biasanya. Dan pesan untuk kawan-kawan yang ada di Kalimantan Selatan, nanti saya tahun ini fokusnya akan bermain di Kalimantan juga, 2021 ini. Jadi kelak ketika saya mampir ke Kalimantan Selatan, yang cukup sering saya sebelumnya ke Kalimantan Selatan, saya cukup sering bermain di Loksado. Kita akan saya akan mengajak kawan-kawan komunitas lokal untuk bermain bersama. Boleh. Kita tunggu kehadiran Karamon di Kalimantan Selatan ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Profesor Emil dan juga Karamon atas waktunya, atas insight-nya. Luar biasa sekali hari ini. Kita menjadi tercerahkan, tersadarkan. Apalagi khususnya saya sebagai orang Kalimantan seperti itu ya. Bahwa ternyata Kalimantan ini sangat dikagumi gitu di mata Indonesia, bahkan di dunia juga. Karena kita menjadi heart of Borneo tadi ya, jantungnya Borneo itu kita gitu. Jadi jangan sampai kita yang menghancurkan diri kita sendiri, lingkungan kita, alam kita, mari kita cintai. Terima kasih sekali lagi Prof. Emil dan juga Karamon atas kesediaan waktunya. Luar biasa sekali untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang kembali tentang lingkungan hidup. Kayaknya waktunya memang sangat singkat rasanya ya, tapi ternyata udah 1,5 jam aja nih kita ngobrol. Luar biasa sekali. Sukses terus Prof. Emil dan juga Karamon, terima kasih atas waktunya, luar biasa, semangat juga ingin bergabung sampai akhir acara. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, Bapak Ibu, para tamu dan juga peserta dari sesi bedah buku kita, yaitu Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi oleh Profesor Emil. Boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa, terima kasih atas waktunya. Dan sekarang saya ingin membaca 10 penanya terpilih yang mendapatkan souvenir menarik dari Bank Indonesia. Akan ada di layar, boleh silakan ditayangkan. Ini dia 10 penanya terbaik. Penanya terpilih ya, walaupun tadi hanya 2 yang bisa kita bacakan karena waktunya sangat singkat. Oke, bisa ditayangkan. Oke, mungkin nanti akan dijelaskan oleh panitia dari Bank Indonesia ya. Baik Kakak. Oke, nanti. Nah, ini dia sudah muncul. Ada Siti dari UIN Antasari Banjarmasin, ada Robani dari Universitas 11 Maret, Raul Nardo dari KPP Pratama Kisaran, Rizky Amalia dari UIN Antasari Banjarmasin, Muhammad Hidayatullah Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, ada Rahmania Nurul dari UMKM, Anita Nur Azizah ULM, ada Henry juga dari STT Mitra, Rifka Hasmi dari GNB Kalimantan Selatan, dan juga Rizka Mulyani dari GNB Kalimantan Selatan. Selamat mendapatkan souvenir menarik dari Bank Indonesia. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Mohon maaf tadi belum sempat terjawab ya. Namun semoga saja dari pemaparan dan juga insight dari Profesor Emil dan juga Karamon itu bisa menjadi jawaban buat teman-teman. Yang penting kita mulai dulu untuk bisa belajar dari alam ya. Demikian tadi
Luar biasa sekali kita sudah mengikuti acara webinar bedah buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Semoga saja webinar sore hari ini bermanfaat untuk memajukan literasi dan juga minat baca di berbagai kalangan dan dapat berpartisipasi menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju pastinya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Aman Lison Sembiring, Ibu Ida Rosida, Bapak Profesor Dr. Emil Salim, kemudian juga ada Kak Ramon Yetungka, serta rekan-rekan dari Bank Indonesia Institut, pegawai Bank Indonesia, dan seluruh undangan atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa cintai lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.